Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Nah saudara, kali ini kita akan bahas terkait dengan tambang ilegal dan izin baru, setoran tetap jalan. Nah saudara, kita akan membahas bahwasannya Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengultimatum penarikan alat berat dari kawasan tambang ilegal dalam 2 minggu yang sangat singkat. Nah, namun Direktur IDEAS ataupun Institute for Development of Acehnese Society ataupun IDEAS, Bapak Munzamin HS, mengungkap bahwasanya izin tambang baru terus bermunculan di 6 kabupaten dalam 2 tahun terakhir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik soal konsistensi, penegakan hukum dan arah kebijakan tambang di Aceh. Belum lagi temuan pansus dari DPR Aceh menemukan dugaan aliran dana dari penambangan ilegal kepada oknum-oknum penegak hukum. Untuk menjawab persoalan ini telah hadir bersama kita yaitu ada Bapak Munzamin HS. Bapak selamat datang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sama-sama terima kasih sudah diundang oleh Kompas. Ya baik, terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir di studio kami. Nah sebagai pertanyaan pembuka Bapak, kira-kira bagaimana Bapak sendiri dapat melihat bahwasanya transparansi dan juga akuntabilitas dari perizinan tambang yang ada di Aceh? Oke, baik. Terkait dengan perizinan atau transparansi, yang pertama kemarin kita dari IDEAS, Institute for Development of Acehnese Society, ini lembaga kajian, komunitas kajian, teman-teman muda. Artinya ketika viral isu terkait dengan tambang ilegal di Aceh, itu pertama kan melalui statement DPR Aceh, melalui statement DPR Aceh bahwa ada 1.000 eskavator yang beroperasi secara ilegal. Nah, kemudian ditindaklanjut oleh Gubernur Muzakir Manaf yang mengeluarkan perintah supaya seluruh eskavator itu segera dikeluarkan dari hutan katanya. Nah, dari sini kita menarik untuk melakukan riset secara ini, artinya melihat fenomena tambang emas terutama. Jadi bicara tambang itu kan bukan hanya emas, ada batu bara, ada biji besi, ada pasir dan sebagainya. Nah, tapi kan yang lebih kenapa menarik emas, ini kan karena apalagi hari ini harga emas global itu kan kalau nggak salah saya, udah tinggi. Iya. Bahkan hari ini udah sampai 7 jutaan bahkan kan, satu kalau mayam, kalau dalam orang Aceh mengatakan 1 mayam. Tapi kita melihatnya bahwa ketika kita buka data, kita tracking di media di Google itu kita temukan data dari situs ISDM, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh. Itu rutin kita mengupload selama 4 tahun terakhir, dan di sini pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas ISDM. Artinya mereka sudah mulai terbuka dari sisi data terkait data-data IUP tambang. Nah, itu pertama. Nah, setelah kita pelajari, kita buka dokumennya, ternyata sampai Juni 2025 itu ada 64 perusahaan yang diberikan IUP oleh pemerintah Aceh, izin usaha pertambangan. Nah, dari situ kita pelajari lagi dari 64 IUP itu IUP seluruh jenis tambang, kita klasifikasi ada 13 perusahaan yang diberikan IUP khusus di sektor tambang emas. Nah, jadi beda-beda ya? Beda-beda. Jadi ini kan semuanya masuk di dalam komunitas Minarba, ya kan? Ada 64 IUP, kita lakukan pendalaman, kita rekap, termasuk kita rekap WPR WIUP-nya, wilayah izin usaha pertambangan. Jadi 64 IUP itu saya mau menyatakan bahwa izinnya itu seluas 110.655 hektar. Segitu besarnya ya? Segitu besarnya, 110.000 lebih diberikan izin terhadap 64 perusahaan tadi. Nah, 64 pemegang IUP. Nah, kemudian khusus di tambang emas, 13 IUP yang saya sebutkan tadi itu luas area
tambangnya itu 20 eh, ribu 24.045 hektar, artinya 24.000 lebih, 24 ribuan 24 ribuan lah. Itu untuk 13 IUP tadi. Tentu dengan kategorinya ada yang paling besar itu sekitar 4.877 hektar. Yang paling kecil ada bahkan CV. Ada CV dalam bentuk CV bukan PT, itu hanya 57 hektar, itu di Nagan Raya. Nah, artinya kemudian kita pelajari lagi bahwa terkait dengan tambang ilegal tadi, yang kata DPRA tadi, yang katanya ada 1.000 eskavator ilegal segala macam, kita temuin data lagi di SDM dari data tambang ilegal versi Dinas SDM. Nah, di situ kata kemarin juga saya ikutin di media ada diskusi publik yang dibuat di salah satu kafe di Banda Aceh. Itu dari Dinas SDM mengatakan bahwa ada 1.177 hektar tambang ilegal totalnya, tambang ilegal. Nah, kita langsung mengkaji bahwa total yang dibicarakan hari ini yang ilegal tadi itu kan versi SDM 1.100-an lah. Yeah. Sementara yang sudah diberikan izin itu ada 24.000. Nah, pertanyaannya apakah 24.000 ini tidak merusak lingkungan? Kan itu. Apakah mereka juga sudah menjalankan tugasnya, perizinannya segala macam terkait dengan reklamasi lingkungan sebagainya sudah mereka penuhi? Kan itu. Kenapa yang hanya disorot hanya yang 1.000 sekian tadi, yang kebanyakan bahkan masyarakat masih nambang secara tradisional. Walaupun ada indikasi juga korporasi-korporasi bermain di situ. Cuman saya nggak mau masuk ke ranah itu karena tidak ada data konkret. Jadi kita dari IDEAS selalu berbicara data-data resmi yang dipublikasi oleh stakeholder, apakah itu pemerintah atau lembaga-lembaga terkait. Jadi seperti itu. Aduh, luar biasa sekali ya. Ternyata saudara, ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar bagi kita semua. Mengapa izin-izin tambang yang baru itu terus bermunculan di tengah-tengah gencarnya penertiban tambang ilegal oleh pemerintah. Mungkin yang dari tadi kita bahas terkait dengan perizinan baru yang bermunculan. Kenapa yang hanya di-highlight itu adalah yang tambang 1.000-an itu tadi. Sedangkan yang 24.000 itu sudah dilegalkan gitu ya, diberikan izin. Lalu bagaimana dipandang tadi dari IDEAS? Jadi kembali lagi tadi kita buka lagi kan 13 tadi. 13 yang sudah diberikan izin. Dengan total luas kita kalkulasi, kita rekap semua itu 24.000. Nah, itu khusus yang tambang emas. Khusus tambang emas, 24.000 ya. 13 perusahaan ini kita kaji lagi kapan diberikan izinnya. IUP itu kapan sih terbitnya? Kan itu. Nah, jadi dari 13 itu kita temukan bahwa setahun terakhir itu ada 8 IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas DPM PTSP. Jadi kalau saya mau urai itu tahun 2025 itu ada 2 izin, kemudian di 2024 ada 6 izin, di 2022 ada 3 izin, dan sisanya itu 2 lagi itu izin lama, izin tahun 2010 1, tahun 2012 1. Artinya saya mau mengatakan bahwa ruang perizinan ini yang dibuka, kalau bahasa saya kemarin sering saya katakan ini dalam beberapa tahun terakhir terlalu barbar diberikan izin oleh pemerintah, artinya terlalu terbuka. Apakah tidak dikaji dulu secara komprehensif, dikaji dulu secara dampak lingkungannya bagaimana? Itu saya nggak mau masuk ke ranah itu. Ya, saya hanya mengatakan bahwa ini dari 13 ini 11-nya itu 11 perusahaan itu 3 tahun terakhir dikeluarkan izinnya. Ini ada apa sebenarnya? Dan saya juga mau mengatakan bahwa hari ini kita berterima kasih kepada gubernur sebelumnya. Siapa? Pada periode Gubernur Zaini Abdullah. Dulu juga gubernur sekarang, Muzakir Manaf itu wagub dulu. Jadi masa periode 2013 sampai 2018, itu kalau kita telusuri itu periodenya Gubernur Zaini Abdullah Muzakir Manaf dan periode Gubernur Irwandi Yusuf. Itu terjadi moratorium tambang. Nah, selama 5 tahun. Nah, dari sini saya mau ulangi, kita mengucapkan terima kasih kepada 2 periode gubernur tadi. Artinya mereka komit tidak ingin merusak lingkungan, kan itu dia. Nah, sementara
izin yang terlalu banyak ini, bahkan kalau mau kita buka lebih lebar lagi 64, juga rata-rata 3 tahun terakhir izinnya banyak keluar. Seperti itu. Jadi makanya dilakukan moratorium. Lalu yang menjadi Moratorium. pertanyaan, Ah, apakah moratorium yang sudah dilakukan sebelumnya itu dilanjutkan juga di tahun iya. periode ini? Nah, artinya hari ini bahwa moratorium itu kan sudah dicabut. Ya. Nah, kalau moratorium kan ketika 2013 sampai 2018. Nah, ketika kita pelajari data, ternyata setelah itu kan dibuka kembali nih. Dibuka kembali proses perizinan izin usaha pertambangan. Nah, yang kayak saya sampaikan tadi paling banyak itu kan 3 tahun ke belakang nih, Ya. 2022 sampai 2025. Nah, saya mau mengatakan di sini dengan adanya polemik hari ini, polemik tambang ilegal, yang artinya tambang ilegal kan belum ada izin, ya kan? Kemudian juga banyaknya IUP yang diberikan kepada korporasi-korporasi besar. Nah, kita berharap bahwa kalau bisa, sebaiknya pemerintah Aceh itu stop dulu, berikan izin, stop dulu. Nah, kalau memang orientasinya untuk menjaga lingkungan, nggak rusak, nggak lingkungan alam Aceh nggak semakin rusak, ya udah stop dulu, moratorium lagi seperti yang dilakukan gubernur sebelumnya. Jadi Lakukan moratorium dulu sementara, bereskan tata kelolanya melalui berbagai aturan perundang-undangan. oke, kalau Mungkin sudah jadi bahas seperti tentang itu. aturan perundang-undangan, Baik. mungkin sudah berbicara tentang regulasi ya, Pak, Oke, ya. ya. Oke, baik saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan tambang ilegal dan izin baru, setoran tetap jalan. Nah saudara, kita akan membahas juga berkaitan dengan moratorium yang mana diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola tambang dan juga mencegah penyalahgunaan izin. Oleh karena itu juga telah masuk bahwasanya ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Kira-kira bagaimana Bapak? Kalau kita lihat dari sisi regulasi Mutia, itu kan di Aceh itu kan ada Undang-Undang 11 2006, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UUPA. terutama UPA, ya kan? UPA itu di pasal 156, pasal 156 UPA disebutkan bahwa pemerintah Aceh, mungkin saya baca ininya, itu di pasal 156 ayat satunya, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dapat mengelola sumber daya alam di Aceh, baik di darat maupun di laut wilayah Aceh. Kemudian di pasal 3, saya langsung masuk pasal 3, sumber daya alam yang dimaksud di pasal 1 tadi, itu di bidang pertambangan yang terdiri dari minerba, kemudian panas bumi, dan sebagainya. Artinya Aceh diberi kewenangan khusus di dalam mengelola sumber daya alam. Nah, kemudian ada lagi aturannya, ada undang-undang yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang Minerba yang hari ini sudah dilakukan revisi keempat bahkan. Itu undang-undang terbaru itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba. Nah, yang 3 hari lalu kalau tidak salah saya sudah keluar aturan turunannya, yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Nah, kemudian balik lagi ke Undang-Undang 11 tadi, UPA. Turunan UPA itu ada diatur di dalam kanun. Jadi di Aceh terkait dengan minerba itu ada kanun nomor 15 tahun 2013 yang sudah dilakukan perubahan di tahun 2017. Kanun 15 tahun 2017. Nah, hari ini kan dari 2017 sampai 2025 hari ini mereka sudah 8 tahun ya. 8 tahun artinya
regulasi terkait minerba mungkin bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hari ini, apalagi hari ini di undang-undang nasional secara nasional tadi sudah berbicara terkait dengan izin pertambangan rakyat atau wilayah pertambangan rakyat yang hari ini juga menjadi isu nasional seperti itu. Oke, itu yang juga biasa kita kenal dengan WPR dan Yes, WPR ataupun IPR, wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat. Oke, baik. Sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir itu ada sekitar berapa? 8 ya, 8 perizinan yang sudah diberikan izin oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk memberikan izin itu tentu ada tujuan dan maksud adalah untuk dapat menekan kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran dan juga dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Nah, kira-kira apakah dari pihak IDEA sendiri melihat hal ini sudah tercapai dengan keseluruhan? Oke, baik. Terkait dengan tujuan diberikan IUP, kita mau menyampaikan bahwa kalau memang pemerintah Aceh begitu getolnya mengeluarkan IUP bahkan setahun terakhir itu ada 8 IUP tambang emas, ya kan? Kalau memang tujuannya untuk menekan angka kemiskinan di Aceh yang hari ini masih tertinggi di Sumatera, itu ada sekitar 12,13%, penduduk Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan, kemudian pengangguran kita juga masih tinggi, ada bahkan kalau secara saya buka data BPS itu, data terakhir itu ada 149.000 pengangguran di Aceh, yang masih tinggi, bahkan di atas nasional. Kemudian juga bicara pendapatan asli daerah. Nah, hari ini kalau kita buka kanun atau dokumen APBA, pendapatan Aceh ya harus diakui masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Itu total PAD Aceh itu hanya 2,8 triliun. Nah, buktinya dengan banyaknya izin-izin IUP yang tadi keseluruhan itu 64 IUP juga nggak begitu berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jadi sebenarnya kita perlu kaji lagi apakah pemerintah ini sudah betul-betul mengkaji IUP yang diberikan ini dari sudut pandang ekonomi terhadap Aceh. Nah, itu juga sebenarnya ini perlu kita pertanyakan ke pemerintah Aceh. Ya, apalagi hal ini juga banyak yang dikorbankan ya, tidak hanya dari kerusakan lingkungannya, namun juga dari masyarakat adat yang ada di setempat. Nah, lalu juga yang menjadi tanda tanya terbesar bagi kita bahwasanya apa sih maksud dari pemerintah sendiri yang sudah membuka hal tersebut, yang sudah memberikan izin tersebut, namun sampai saat ini pemerintah Aceh juga masih belum melakukan hal yang signifikan untuk bisa menekan angka kemiskinan ataupun pengangguran yang ada di Aceh. Kira-kira bagaimana Bapak? Oke, kalau saya sendiri melihat bahwa bicara izin tambang, ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari segi tata kelola pemerintahan, ketika pemerintah mengeluarkan izin atau membuka akses pertambangan, ini sebenarnya kan solusi terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya ini bicara tambang, kita bisa melihat, jangankan di Aceh atau dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia, tidak ada tambang yang tidak merusak, kan itu dia. Tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Nah, kalau kita lihat nasional hari ini di Raja Ampat, bagaimana lingkungan rusak. Itu ya juga kan? Menjadi hal yang viral. Hal yang viral, artinya tidak ada perdebatan lagi. Bicara tambang, sudah pasti merusak lingkungan. Nah, tinggal ketika pemerintah memberikan izin, bagaimana menekan kerusakan lingkungan ini tentunya dengan berbagai aturan-aturan teknis, apakah itu dalam bentuk misalnya reklamasi dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan izin di sektor tambang, tentu ini harus semata-mata untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mana? Mampu menekan angka pengangguran, mampu menekan angka kemiskinan, masyarakat penduduk miskin bisa turun, dan kemudian pendapatan Aceh bisa naik. Kalau 3 item penting ini aja tidak terjadi peningkatan, ya buat apa diberikan izin tambang? Yang ada kembali lagi malah merusak alam, kan gitu dia. Benar, nah sebenarnya
masih banyak opsi lain ya di luar. Silakan pemerintah fokus pada kebijakan-kebijakan di luar sektor tambang. Udah kesampingkan dulu. Maka bahasa saya di awal tadi, lakukan lagi moratorium dulu tambang. Pikirkan sektor produktif lain, sektor produktif di sektor pertanian kah, atau di sektor kelautan perikanan. Karena banyak kok hasil alam kita yang belum dieksploitasi dari sisi pertanian, perkebunan, dan perikanan bahkan. Ya buat apa masuk langsung fokusnya ke tambang? Kesampingkan dulu tambang. Pemerintah harus, itu PR bagi pemerintah Aceh sebenarnya. Tingkatkan produktivitas di sektor pertanian. Bagaimana masyarakat bertani ini dengan lebih produktif lah, lebih produktif. Tugasnya pemerintah ya memberikan, kalau bahasanya menginjeksi masyarakat, berikan pupuk murah, kan begitu. Nah, bikin irigasi dan sebagainya. Ya itu dulu, fokus dulu sektor pertanian, perikanan maupun perkebunan. Nggak usah fokus di tambang. Oke, baik saudara, tadi kita sudah melihat bahwasanya seharusnya pertambangan itu diberikan izin ketika sudah kehabisan cara, kehabisan ide pemerintah Aceh untuk membangun. Last chance ya, sebagai kesempatan terakhir ketika tidak ada pilihan untuk di sektor perikanan, perkebunan ataupun pertanian. Nah, saudara, sebentar lagi kita juga akan membahas lebih mendalam terkait dengan pengawasan berkala dan transparansi yang dianggap penting untuk dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan juga kerusakan lingkungan. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Ya baik, terima kasih saudara, kembali bersama saya Mutia Fatia Erliston dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan tambang ilegal dan izin baru, setorannya tetap jalan. Nah saudara, berkaitan dengan moratorium yang sudah dilakukan oleh beberapa tahun terakhir oleh pemerintah, namun dari IDEA sendiri juga meminta kepada DPRA dan juga pemerintah Aceh untuk dapat melakukan penguatan pengawasan terhadap aktivitas eksplorasi dan juga produksi dari 64 perusahaan tambang dan juga pengawasan dari IUP sendiri ya. Kira-kira bagaimana Bang sendiri untuk dapat kira-kira bagaimana kita bisa menekankan pada pemerintah supaya dapat melakukan pengawasan itu lebih ketat lagi? Hari ini kita kan sebagai masyarakat, ya kan, sebagai masyarakat, sebagai publik, kita meminta dengan kembali ke topik kita dengan banyaknya tambang ilegal dan banyaknya IUP yang diberikan, ya kan. Nah, kita mau minta nih kepada wakil rakyat, kepada DPR Aceh, bahwa dengan fenomena hari ini banyaknya IUP tambang, kemudian banyaknya aktivitas tambang ilegal, ya kan, untuk sementara waktu dilakukan moratorium lagi. Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk bersepakat daripada banyak kerusakan, atau misalnya hari ini kanun belum direvisi, belum ada kejelasan regulasi. Karena kan dalam beberapa hari ini juga kita melihat di berbagai media banyak para bupati di Aceh yang mengusulkan wilayah tambang rakyat, WPR atau IPR tadi kan. Nah, sementara aturan yang mengaturnya itu seperti misalnya, atau kata pemerintah Aceh itu akan dikeluarkan, akan diterbitkan pergub nantinya. Nah, seperti apa pergub itu ya kita juga masih menunggu seperti apa pengaturannya nanti. Nah, di sini dengan kondisi hari ini saya mau menyampaikan saya ulangi lagi, selama 3 tahun terakhir banyak sekali IUP diberikan. Ya udah, itu aja dulu. Pemerintah Aceh bersama DPR awasi dulu yang 64 ini, udah benar nggak mereka melakukan eksplorasi atau produksi. Karena juga dari 64 ya, IUP ini kan tidak semuanya melakukan aktivitas produksi, ada yang hanya sebatas baru IUP eksplorasi.
Jadi kita berharap, kita meminta kepada pemerintah, sekali lagi pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap 64 izin yang sudah diberikan ini dulu. Jadi untuk sementara waktu stop dulu, beri IUP baru, bereskan, benerin dulu 64 perusahaan ini. Atau jangan-jangan 64 perusahaan ini banyak yang melakukan penyalahgunaan izin kayak saya sampaikan tadi. Nah, ini dulu sebenarnya yang perlu ditertibkan. Jadi bukan hanya tambang yang belum berizin, yang ilegal tadi. Jadi penertiban itu harus dilakukan secara keseluruhan. Sebenarnya penyalahgunaan izin itu bagaimana maksudnya? Nah, penyalahgunaan izin kayak saya sampaikan sebelumnya, misalnya ada perusahaan dia diterbitkan izin IUP-nya itu untuk jenis batu bara atau biji besi. Tapi dalam perjalanan ada yang justru izinnya biji besi tapi dilakukan operasionalnya itu yang ditambang emas. Berarti kan terjadi penyalahgunaan IUP. Bahkan itu sudah kejadian beberapa tahun lalu, ada perusahaan yang memiliki IUP biji besi itu dicabut izinnya oleh pemerintah Aceh juga. Nah di sini saya mau menekankan kembali, tertibkan dulu 64 IUP yang sudah diberikan di sektor minerba tadi beserta yang ilegal tadi. Jadi kalau mau menertibkan, mau menjaga lingkungan, tertibkan semua. Bukan hanya yang ilegal, yang legal juga perlu ditertibkan. Ini sebenarnya karena yang legal sendiri itu 110.000 hektar loh. Besar sekali, 64 perusahaan diberikan izin tambang 110.000 hektar. Sementara yang disampaikan oleh Dinas SDM bahwa yang ilegal ini hanya 1.177. Bayangkan. Timpang tindih ya. Artinya kan terjadi yang mau difokuskan pemerintah hanya 1.000 hektar, sementara yang 110.000 hektar ini udah dibenerin belum? Udah diawasin dengan maksimal belum? Yang sudah pemerintah berikan IUP tadi. Jadi kalau mau tertibkan, mau benerin semua. Yang legal maupun yang ilegal tadi yang belum berizin, tertibkan semua. Ini sebenarnya harapan kita. Ya, baik. Luar biasa sekali ya, Saudara. Nah, saat ini juga kira-kira bagaimana terkait dengan pesan dari IDEA sendiri kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum agar kebijakan tambang di Aceh itu bisa lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Oke, pesan kami dari IDEA kepada pemerintah Aceh, eksekutif maupun legislatif, terkait dengan kebijakan mengeluarkan izin tambang agar betul-betul dikaji secara komprehensif. Dampak lingkungannya seperti apa, kemudian dampak keekonomiannya terhadap ekonomi Aceh ini sebenarnya yang paling penting. Apakah dengan diberikan IUP mampu menyerap lapangan kerja, karena kembali ke kondisi tadi banyak masih pengangguran di Aceh, itu masih tertinggi 5,5%, bahkan versi BPS itu ada 149.000 angkatan kerja di Aceh masih pengangguran. Jadi itu sebenarnya, jadi nilai ekonominya itu bergerak positif, artinya pendapatan Aceh bisa naik signifikan dari tambang, ya silakan aja. Tapi kalau justru terjadi sebaliknya, ya ini perlu di stop dulu. Kemudian juga kita melihat bahwa terkait dengan tambang-tambang ilegal ini juga perlu segera dicari solusinya. Harus ada kepastian hukum, harus ada kejelasan regulasi. Dari mana? Ya itu tadi, ketika di Aceh bicara ada kanun minerba yang menurut saya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hari ini, ya segera pemerintah itu segera lakukan revisi. Segera revisi kanun tersebut, akomodir. Apakah itu tambang rakyat itu mau diatur seperti apalah yang solusinya yang lebih baik. Ya harapan kita semoga di tahun ini atau di awal 2026 ke depan persoalan regulasi terkait minerba ini sudah tuntas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik Saudara, tadi baru saja kita dengarkan bersama terkait dengan harapan dari IDEA sendiri bahwasanya pengawasan dan juga transparansi dari pemerintah semoga dapat bisa segera dilakukan demi menghindari adanya
konflik sosial, kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Dan tentu dengan adanya pandangan-pandangan tersebut menegaskan bahwasanya pertambangan itu dilakukan ketika menjadi last chance setelah dari pertanian maupun perkebunan serta perikanan yang menjadi pilihan terakhir. Nah, saudara, terima kasih tentunya kepada Sama-sama. Bapak Sandi Terima kasih dari IDAEA. Kompas sudah mengundang saya. Iya, baik, terima kasih sekali lagi. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlisan, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.